Kemudian ada pertanyaan seperti itu. Aduh, Kalau masalah akidah, satu mangkok belanga itu jadi sama dari masa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Masalah akidahnya sama yang diturunkan Allah itu, karena semuanya bersumber dari wahyu Allah. Kemudian ada hukum-hukum syariat sebelum Islam. Kalau syariat sebelum Islam, para ulama fikih itu sepakat bahwa hukum itu berlaku dan mengikat bagi umat Islam seperti puasa dan menyembelih binatang. Jadi ada beberapa bagian juga yang misalnya syariat sebelum Nabi Muhammad itu berlaku juga bagi umat Islam sekarang, tapi yang tertulis di Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang tidak tertulis itu tidak berlaku. Intinya seperti itu. Nah, menurut jumhur ulama, apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu, yaitu Al-Quran, itu bisa diterima. Tapi kalau misalnya disampaikan tidak dalam Al-Quran atau Sunnah, misalnya di dalam kitab Injil yang masih ada sekarang, itu sudah tidak diterima oleh Islam, karena syariat Nabi Muhammad itu mengganti syariat sebelumnya. Karena kemudian moto ini kan video sendiri. Jadi bahwa syariat Islam itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Benar. Umat Islam terikat dengan alasan yang mereka kemukakan. Pertama, secara umum itu juga syariat diturunkan Allah, dan indikasi yang menunjukkan kebenaran syariat tersebut karena umat Islam terikat dengan syariat itu. Yang kedua, syariat Islam merupakan syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia, sedangkan syariat umat sebelumnya hanya berlaku bagi kaum tertentu. Jadi ketika dapat disimpulkan secara prinsip, hukum-hukum syariat sebelum Islam tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam, karena syariat sebelum Islam namun mereka tetap mengatakan hukum-hukum harus terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi syariat sebelum Islam tidak dapat dijadikan dalil kecuali ada hukum-hukumnya yang di dalam Al-Quran. Contoh syariat sebelum Islam itu yang masih dijalankan sekarang itu seperti puasa. Itu juga sebelum Islam ada puasa. Ketika Nabi Musa mensyariatkan puasa juga. Nah, ketika di Nabi Muhammad juga ada puasa, cuma yang berbeda. Itu juga diatur dalam Al-Quran. Dan kemudian macam-macam syar'uman qaulana. Ada 3 bentuknya macam-macam syar'uman qaulana. Pertama, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat yang sebelum kita. Jadi ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, tapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya. Yang kedua, syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi pada masa Nabi Muhammad. Seperti kalau misalnya pada zaman Nabi Musa itu ada, jika terkena najis maka najis itu atau pakaiannya dipotong, pakaiannya terkena najis. Itu ketika zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Muhammad, syariat tersebut dibatalkan dengan mencucikan dengan masing-masing najis, seperti najis juga batok di seperti apa, najis itu seperti apa, tidak dipotong. Yang ketiga, bagian ketiga itu syariat yang diperuntukkan bagi umat sebelum kita, kemudian Al-Quran dan hadis diterapkan kepada kita. Jadi yang bagian ketiga ini ada syariat yang diperuntukkan kepada dari umat sebelum
tahu.